Pada tahun 1945, Jerman terpisah menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur setelah Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jerman mengakibatkan perselisihan ideologi dan politik antara negara-negara sekutu yang menang, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Amerika dan Uni Soviet selain berlomba untuk mengembangkan ideologi, mereka juga berlomba untuk mendapatkan teknologi dan keahlian ilmuwan Jerman dalam apa yang dikenal sebagai Operation Paperclip untuk Amerika dan Operasi Osoaviakhim untuk Uni Soviet. Kedua operasi ini bertujuan untuk merekrut para ilmuwan Jerman yang telah bekerja dalam proyek-proyek teknologi canggih selama era Nazi, seperti pengembangan roket, senjata, dan teknologi penerbangan. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, dunia memasuki masa baru. Konflik besar sudah selesai, tetapi ada ketegangan baru. Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua kekuatan besar yang dulunya sekutu, sekarang menjadi rival. Mereka bersaing untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, lebih maju, dan lebih berpengaruh. Dalam perlombaan ini, teknologi menjadi kunci. Kedua negara menyadari bahwa Jerman, meskipun kalah perang, memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu adalah ilmuwan hebat yang menciptakan teknologi canggih untuk Nazi. Salah satu teknologi paling menonjol yang dikembangkan Jerman adalah roket V2. Roket ini adalah senjata balistik pertama di dunia dan digunakan oleh Nazi untuk menyerang kota-kota di Eropa selama perang. Roket ini adalah hasil kerja tim ilmuwan yang dipimpin oleh seorang insinyur brilian bernama Wernher von Braun. Von Braun dan timnya adalah ahli teknologi roket terbaik di dunia saat itu. Jika Amerika Serikat dan Uni Soviet bisa mendapatkan mereka, itu akan memberikan keuntungan besar dalam pengembangan senjata dan eksplorasi luar angkasa. Amerika meluncurkan operasi rahasia yang dikenal sebagai Operation Paperclip. Operasi ini diberi nama Paperclip karena para pejabat intelijen Amerika menandai dokumen rahasia tentang ilmuwan Jerman dengan menggunakan penjepit kertas. Ini untuk membedakan mereka yang dianggap layak direkrut meskipun memiliki keterikatan dengan Nazi. Operasi ini bertujuan untuk merekrut para ilmuwan Jerman, membawa mereka ke Amerika Serikat, dan memanfaatkan keahlian mereka untuk kepentingan militer dan ilmiah Amerika. Namun, ada satu masalah besar. Banyak dari ilmuwan ini adalah anggota Nazi. Beberapa bahkan memiliki hubungan langsung dengan kekejaman yang dilakukan selama perang. Bagi publik Amerika, bekerja sama dengan mantan Nazi akan sangat sulit diterima. Karena itu, pemerintah Amerika memutuskan untuk menyembunyikan masa lalu kelam dari para ilmuwan ini. Dalam kerangka Operation Paperclip, lebih dari 1.600 ilmuwan Jerman dan keluarga mereka dipindahkan ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika bahkan memalsukan catatan sejarah mereka agar terlihat lebih bersih dari keterlibatan Nazi. Salah satu contoh terkenal adalah Wernher von Braun, yang diketahui sebagai anggota partai Nazi dan Schutzstaffel atau SS. Namun, keahliannya dalam bidang roket dianggap jauh lebih penting daripada masa lalunya. Para ilmuwan ini diberikan tempat tinggal, fasilitas penelitian, dan keamanan di Amerika. Mereka bekerja di berbagai proyek rahasia militer. Von Braun misalnya, menjadi tokoh kunci dalam pengembangan roket Saturn V yang akhirnya membawa manusia ke bulan pada tahun 1969. Keberhasilannya mengukuhkan dominasi Amerika dalam perlombaan luar angkasa melawan Uni Soviet. Selain von Braun, tokoh lain yang terkenal adalah Kurt Dibus. Selama Perang Dunia Kedua, dia bekerja di bawah Wernher von Braun, di mana roket V2 dikembangkan untuk Nazi Jerman. Pada tahun 1945, Dibus pindah ke Amerika Serikat dan mulai bekerja dengan NASA dan juga bekerja di Redstone Arsenal, yaitu adalah pusat penelitian roket milik Amerika di Huntsville, Alabama. Kurt Dibus menjadi tokoh kunci dalam pengembangan roket dan program luar angkasa Amerika Serikat. Dia diangkat sebagai Direktur Pusat Penerbangan Luar Angkasa Kennedy atau Kennedy Space Center pada tahun 1962, yang merupakan salah satu fasilitas paling penting dalam sejarah luar angkasa Amerika. Sebagai Direktur Kennedy Space Center, Dibus bekerja atas pengujian dan peluncuran misi luar angkasa, termasuk peluncuran pertama astronot Amerika ke luar angkasa dan proyek Apollo,
yang akhirnya membawa manusia ke bulan pada tahun 1969. Operation Paperclip juga menimbulkan kontroversi besar. Banyak pihak mempertanyakan moralitas operasi ini. Bagaimana mungkin Amerika yang memimpin perang melawan Nazi sekarang justru melindungi dan bekerja sama dengan mereka? Beberapa dari ilmuwan yang direkrut memiliki sejarah mengerikan, seperti melakukan eksperimen manusia atau membantu pengembangan senjata mematikan yang digunakan selama perang. Meski begitu, pemerintah Amerika Serikat membela keputusan ini. Mereka berargumen, jika ilmuwan ini tidak direkrut, Uni Soviet pasti akan mengambil mereka. Uni Soviet juga melancarkan operasi serupa yang disebut Operasi Ossow-Viakim untuk merekrut ilmuwan Jerman. Dalam situasi perang dingin, teknologi adalah senjata dan ilmuwan adalah aset yang berharga. Operation Paperclip tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan misi luar angkasa Amerika, tetapi juga membantu pengembangan rudal balistik, jet tempur, dan teknologi lainnya yang memperkuat posisi Amerika dalam perlombaan senjata. Namun, bayangan masa lalu selalu mengikuti operasi ini. Pada Oktober 1946, Uni Soviet melancarkan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Ossow-Viakim. Operasi ini dirancang untuk memindahkan para ilmuwan, insinyur, teknisi, dan keluarganya dari Jerman ke Uni Soviet. Tidak seperti Operation Paperclip yang dilakukan Amerika dengan menggunakan pendekatan yang lebih halus. Operasi Ossow-Viakim dilakukan dengan cara yang lebih dipaksakan. Sebanyak 2.500 ilmuwan, teknisi, dan ilmuwan Jerman dibawa ke Uni Soviet bersama dengan 6.000 anggota keluarga mereka. Mereka diangkut dengan kereta menuju fasilitas rahasia di Uni Soviet. Tujuan dari operasi ini adalah memanfaatkan pengetahuan mereka untuk mempercepat pengembangan teknologi Uni Soviet, khususnya dalam bidang militer, seperti rudal balistik, jet tempur, dan senjata nuklir. Meski bekerja di bawah tekanan, banyak ilmuwan Jerman yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan teknologi Soviet. Salah satu hasil dari kerja keras mereka adalah pengembangan rudal balistik jarak jauh dan teknologi yang pada akhirnya memungkinkan Uni Soviet untuk melancarkan Sputnik pada tahun 1957 sebagai satelit pertama di dunia. Ini menjadi kemenangan besar bagi Uni Soviet dalam perlombaan luar angkasa melawan Amerika. Memang perlu diakui, ilmuwan dan insinyur Jerman adalah yang paling hebat di masa itu. Hal ini terbukti dengan Amerika dan Uni Soviet yang mengambil ilmuwan Jerman melalui Operation Paperclip dan Operasi Ossow-Viakim. Jika tidak ada ilmuwan Jerman, kemungkinan persenjataan dan perlombaan teknologi tidak akan semaju seperti sekarang. Dari hal ini, kita melihat bahkan orang yang dianggap musuh akan digunakan untuk kepentingan sendiri. Bahkan jika orang tersebut memiliki masa lalu yang kelam.